Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Tuhan baik bagi kita, Dia mengasihi hidup kita, dan Dia merencanakan yang terbaik bagi hidup kita. Tetap percaya, tetap berserah kepada Tuhan, sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Segala yang dahsyat, terbaik, dan mulia dari Tuhan sudah terjadi atas hidup kita. Bersama saya Pendeta Daniel Edwin, kami mengajak saudara untuk merenungkan firman Tuhan dan berdoa terobosan. Kami percaya Tuhanlah yang menuntut kita untuk terhubung. Dan memang Roh Kudus yang memimpin saudara untuk menemukan video ini. Dan Tuhan mau supaya engkau mengalami perkara ajaib daripada Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan tidak terbatas oleh ruang dan waktu dimanapun engkau berada. Tuhan sanggup untuk mengubah dan memulihkan hidupmu. Tetap berserah, tetap percaya kepada Tuhan, sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Baik, kita akan merenungkan sebuah kebenaran firman Tuhan yang bagus sekali. Sebabnya kami mengajak saudara untuk membuka hati bagi Tuhan, biarkan Roh Kudus menjamah hidup kita. Haleluya. Mari kita berdoa sebelum kita menerima firman Tuhan. Haleluya. Bapa dalam surga, saat ini kami mau terima kebenaran firman Tuhan yang luar biasa. Biar ini mengubah hidup kami, menjamah hidup kami. Jamah kami, dimanapun kami berada. Ada Roh Kudus yang mengubah hidup kami. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Baik saudara, judul firman Tuhan yang saya mau sampaikan kepada saudara, dan biarlah ini menjadi tuntunan Tuhan bagi kita semua. Masih seputar Natal. Ini bulan Desember. Dan kami mengajak saudara untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan seputar Natal. Dan judulnya adalah Roh Kudus memenuhi hidup kita. Berdasarkan Lukas pasal yang pertama ayat 26 sampai ayatnya yang ke-38. Saya akan baca ayatnya, demikian firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Di dalam Lukas pasal yang pertama ayatnya yang ke-26 mulai. Demikian firman Tuhan, pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang yang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu. Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau memperoleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Dia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut Kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanamu itu, dia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut Manuel. Bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataan itu." Malaikat itu meninggalkan dia. Haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan. Roh Kudus memenuhi hidup kita. Berdasarkan pembacaan kita di ayat yang ke-35. Ayat 35 di situ dikatakan bahwa Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Jadi Maria mengalami yang namanya Roh Kudus memenuhi hidupnya, dan karena Roh Kudus memenuhi hidupnya, maka dia melihat campur tangan Tuhan yang mustahil bagi manusia, tetapi terjadi dalam hidupnya. Saudara, hal yang sama sebenarnya sedang mengalami pergumulan, mengalami masalah, sukar, berat, apapun itu. Ya, Roh Kudus memenuhi hidup kita, maka Tuhan menyelesaikan semua apa yang berkaitan dengan Tuhan. Itu kaitannya dengan pekerjaan Roh Kudus. Itu sebabnya ketika engkau merindukan pertolongan, pemeliharaan, campur tangan Tuhan atas segala pergumulan hidupmu, biarkan Roh Kudus bekerja dalam hidup kita. Haleluya, haleluya. Baik, pada kesempatan ini saya mengajak kita untuk melihat 5 kebenaran. 5 kebenaran tentang Roh Kudus memenuhi hidup kita. Kebenaran yang pertama adalah bahwa Roh Kudus memenuhi hidup kita supaya kasih karunia Tuhan terjadi atas hidup kita. Jadi maksud supaya Roh Kudus memenuhi hidup kita adalah supaya kasih karunia Tuhan nyata-nyata terjadi dalam hidup kita. Tahukah saudara, sebenarnya kita tidak layak, tidak pantas menerima
pertolongan Tuhan, tidak pantas dikasih Tuhan, tidak pantas diampuni. Sebab kita adalah orang yang jauh dari Tuhan, berbuat dosa, menyakiti hati Tuhan. Tetapi Alkitab berkata dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, itu berarti semata-mata karena anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan, kita memperoleh kasih karunia Tuhan, dan itu adalah karya Roh Kudus yang bekerja di dalam hidup kita. Saudara, saya mau mengajak saudara buka hati bagi Tuhan, biarkan kasih karunia Tuhan mengalir dalam hidup kita, dan itu adalah karya Roh Kudus. Berarti saudara mempercayakan hidup kepada Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus. Sebab dengan dipimpin oleh Roh Kudus, kita mengalami kepenuhan daripada Roh Kudus. Maka kasih karunia Tuhan menjadi nyata-nyata terjadi dalam hidup kita. Tidak pantas kita menerima pertolongan Tuhan, tetapi oleh anugerah Tuhan sekarang kita layak menerima kasih karunia Tuhan. Mengapa begitu? Karena kasih karunia Tuhan yang membuat kita selamat, membuat kita menjadi anak Tuhan, dan sebagai anak Tuhan kita mengalami yang namanya pertolongan Bapa kita yang di surga. Saudara, di bagian pertama ini saya mau berdoa untuk saudara dengan segala pergumulan apapun, tetapi karena engkau adalah anak Tuhan, Roh Kudus mengalir dalam hidupmu dan engkau mengalami jamahan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami berdoa, jamahan Tuhan terjadi dalam hidup kami semua. Siapapun yang nonton video ini mengalami pertolongan dan campuran Tuhan. Aku berdoa yang semua yang nonton video ini mengalami kasih karunia Tuhan. Roh Kudus memenuhi hidup kami semua dan menjamah. Dan aku berdoa untuk kau yang mengalami pergumulan masalah, kau terima kasih karunia Tuhan, terima kekuatan, terima kesembuhan, terima pertolongan Tuhan. Terjadi mujizat dalam hidupmu karena kasih karunia Tuhan ada dalam hidupmu. Oleh karya Roh Kudus nyata-nyata terjadi kasih karunia Tuhan di dalam hidupmu. Terima dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan. Saudara, mari kita lihat bagian yang kedua dari Roh Kudus memenuhi hidup kita. Jadi Roh Kudus yang kedua saudara, Roh Kudus memenuhi hidup kita supaya terjadi yang mustahil bagi Tuhan, tetapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Haleluya. Yang mustahil bagi manusia, haleluya. Yang mustahil bagi manusia itu terjadi dalam hidup kita. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Jadi itu maksudnya Roh Kudus memenuhi hidup kita supaya terjadi perkara yang ajaib, perkara yang mustahil bagi manusia terjadi pada kita, sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saudara perhatikan di ayat yang ke-34, Maria bertanya bagaimana mungkin itu terjadi. Sulit bagi Maria, tetapi Alkitab berkata oleh karena dia telah memperoleh kasih karunia Tuhan, dia telah mengalami kasih sayang Tuhan, dan Roh Kudus telah memenuhi hidupnya. Alkitab berkata dia mengalami kuasa Roh Kudus, dan kuasa Roh Kudus itu yang membuat perkara yang tidak mungkin, yang sulit, yang tidak masuk akal, yang bagi manusia mustahil, tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saudara perhatikan, Maria menanyakan hal itu, bagaimana mungkin itu bisa terjadi, tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Di ayat yang ke-37 kita berkata bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bahkan Alkitab mengatakan bahwa ada perkara yang ajaib juga. Malaikat Tuhan menunjukkan bahwa Elisabeth pun mengalami perkara yang mustahil dan dia sudah mengandung di masa tuanya. Saudara, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Itu terjadi dalam hidup kita oleh karena karya Roh Kudus. Saudara perhatikan dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ketika gereja dibentuk oleh Tuhan, oleh kepenuhan Roh Kudus. Gereja berkembang, bertumbuh, itu semata-mata karena Roh Kudus memenuhi semua anak-anak Tuhan di masa itu. Dan perhatikan, perkara ajaib terjadi. Hal yang sama saudara, ketika engkau membutuhkan pertolongan Tuhan, mengalami masalah yang sukar, berat atau apapun, biarlah Tuhan menjamah hidup kita. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Berserah kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan, karena Dia saja sumber pertolongan, sumber kekuatan hidup kita. Saya mau berdoa untuk saudara di bagian yang kedua ini, engkau terima jamahan Tuhan, berterima pertolongan Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi manusia, bagi hidupmu mustahil, tetapi bagi Tuhan kau alami pertolongan Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dalam nama Yesus, mujizat Tuhan terjadi dalam hal keuanganmu, terjadi di keluargamu, terjadi di rumah tanggamu. Di dalam nama Yesus, kemurahan Tuhan terjadi di dalam nama Yesus. Tuhan, terima pertolongan, terima pemulihan di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Saudara, yang ketiga, saya mau mengajak kita untuk melihat yang ketiga, biarlah ini menjadi kekuatan bagi hidup kita. Yang ketiga, Roh Kudus memenuhi hidup kita supaya kita bisa taat kepada firman Tuhan.
Saudara, tahukah saudara, maksud daripada Roh Kudus memenuhi hidup kita adalah supaya kita meresponi firman Tuhan. Firman Tuhan pada saat ini, waktu engkau mendengarkan, biarlah engkau membuka hati bagi Tuhan. Karena firman itu yang mengubah. Dalam Ibrani pasal 4 ayat 12, Alkitab berkata, firman Tuhan itu hidup dan berkuasa, tajam, menusuk amat dalam. Apapun masalah pergumulanmu, ada firman yang mengubah hidup kita. Dan Alkitab berkata, Kejadian pasal 1 ayat yang ketiga, ketika Tuhan menjadikan langit dan bumi, dimulai dengan perkataannya. Jadi perkataan atau firman Tuhan itulah yang membuat kita mengalami pertolongan, dan itu juga yang membuat Roh Kudus yang memiliki akses untuk menolong hidup kita. Dan Tuhan mau kita taat kepada firman Tuhan. Itu sebabnya di ayat 38 Maria berkata, aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu ya malaikat. Malaikat ini berbicara berdasarkan suruhan atau perintah daripada Tuhan. Jadi waktu Maria berkata, jadilah menurut perkataanmu, itu berarti jadilah seperti firman Tuhan. Saudara, Tuhan mau engkau mengalami pertolongan Tuhan berdasarkan kekuatan firman Tuhan. Firman Tuhan yang mengubah hidupmu. Percaya bahwa engkau adalah orang yang dikasih oleh Tuhan. Berdasarkan firman Tuhan, gembala kita adalah Tuhan itu sendiri. Dan Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Tuhan Yesus tetap sama dari dahulu sampai sekarang. Dia masih tetap menyembuhkan, dia masih tetap memelihara kehidupan, dan dia sanggup untuk mengubah kehidupan kita. Tetap percaya, tetap berserah. Di bagian ketiga saya mau berdoa ini. Terima firman Tuhan, bangkit iman di hatimu. Iman timbul dari pendengaran akan firman. Mujizat Tuhan terjadi. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, dan tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Imanmu kecil saja, tetapi karena engkau memiliki iman dari Tuhan, meresponi firman Tuhan, kau terima mujizat daripada Tuhan, kau terima pertolongan Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Yang berikut saudara, saya mau mengajak saudara untuk merenungkan firman Tuhan yang keempat. Ini bagus sekali. Yang keempat saudara, bahwa Roh Kudus memenuhi hidup kita supaya kita tunduk pada otoritas yang diberikan Tuhan, yang dikehendaki Tuhan bagi kita. Perhatikan di dalam Lukas pasal 1 ayat 36, malaikat memberitahukan tentang Elisabet. Elisabet sedang mengandung dan dia mengalami perkara ajaib. Dia mengalami perkara yang mustahil, dan oleh firman Tuhan, oleh malaikat itu dia memberitakan tentang Elisabet dan Maria ditunjukkan. Jadi begini saudara, ada orang yang dihubungkan Tuhan kepada Maria yang bernama itu Elisabet. Elisabet ini mengalami pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Haleluya. Dan Maria juga mengalami pertolongan Tuhan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Sama-sama mustahil dan dihubungkan. Ini Elisabet disuruh oleh Tuhan untuk datang, untuk memperhatikan Elisabet. Saudara, itu otoritas yang Tuhan berikan. Perhatikan saudara, ada hamba-hamba Tuhan seperti Elisabet yang ditentukan Tuhan bagi kita, supaya untuk mengalami perkara ajaib daripada Tuhan, kita tundukkan diri kita, submit, tunduk, taat kepada hamba Tuhan yang ditentukan Tuhan bagi kita untuk melihat perkara ajaib daripada Tuhan. Saudara, dengan demikian Maria menyerap semua kebenaran firman Tuhan melalui Elisabet. Perhatikan ketika di dalam ayatnya yang ke-56, dalam kitab Lukas pasal yang pertama, Maria tinggal 3 bulan di tempatnya Elisabet. Pada waktu pertemuan pertama Maria dengan Elisabet, langsung konfirmasi datang kepada Elisabet bahwa Maria ini mengalami perkara yang ajaib, perkara yang tidak mungkin, tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saudara, di bagian ini Tuhan mau engkau tunduk pada otoritas, tunduk kepada gembala sidang di mana engkau bergereja, tunduk kepada orang tua, tunduk kepada gurumu, dan biarlah engkau submit kepada hamba Tuhan yang diurapi oleh Tuhan. Saya berdoa engkau tunduk kepada Tuhan dalam nama Yesus, mengalir pengurapan Roh Kudus dalam hidupmu. Kau mengalami ketundukan Tuhan, kau mengalami otoritas Tuhan, dan lewat hamba Tuhan perkara ajaib dialirkan Tuhan lewat hidupmu di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya.
Kita akan lihat yang kelima yang terakhir, saudara. Yang kelima yang terakhir tentang Roh Kudus memenuhi hidup kita. Di dalam bagian yang kelima yang terakhir, Roh Kudus memenuhi hidup kita supaya kita hidup penuh dengan ucapan syukur. Supaya hidup kita penuh dengan ucapan syukur. Perhatikan dalam Lukas pasal yang pertama ayat 46 sampai ayat yang ke-55. Bahwa Maria memuji Tuhan, menyanyikan nyanyian syukur kepada Tuhan. Menarik sekali di ayat 46 dan ayat 47. Maria berkata, jiwaku bersyukur, jiwaku memuliakan Tuhan. Aku bersuka cita karena perbuatan Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Saudara, demikian juga maksud Roh Kudus memenuhi hidup kita adalah supaya kita penuh dengan ucapan syukur. Daripada kita mengeluh, daripada kita meraung-raung, sedih dengan segala macam, bersyukur saja sebab Tuhan sudah mendengar doa kita. Meskipun engkau belum melihat, tetapi engkau sudah mengalami pertolongan Tuhan. Percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, Dia tidak pernah membiarkan kita, Dia selalu menghibur dan pertolongannya nyata atas hidup kita. Saudara, bersyukurlah kepada Tuhan. Haleluya. Di bagian yang kelima ini yang terakhir, saya mau berdoa untuk saudara. Dalam nama Yesus, mengalir kasih karunia Tuhan buat hidup kami yang nonton video ini. Tuhan, jamah kami supaya kami selalu mengucap syukur, tidak mengeluh. Dalam nama Yesus Tuhan, ucapan syukur naik dari hati kami yang mengasihi Tuhan, yang telah mengalami anugerah kebaikan daripada Tuhan. Berterima pertolongan Tuhan, berterima kasih karunia Tuhan. Mujizat Tuhan terjadi dalam hidupmu. Dalam nama Yesus, haleluya. Saudara, kali ini di bagian yang terakhir ini saya mau berdoa untuk engkau. Masalah apapun yang engkau alami pada saat ini, percaya ada jalan keluar. Dan menarik sekali saudara, doamu sudah dijawab oleh Tuhan. Terima pengampunan dalam nama Yesus, terima kelepasan dalam nama Yesus, terima kesembuhan dalam nama Yesus, terima pemulihan, terima pertolongan Tuhan. Rumah tanggamu pulih, engkau sehat dan kuat, engkau memiliki kekayaan kemakmuran Kristus. Pulih dalam nama Yesus, pulih keuanganmu, pulih bisnismu, pulih fisikmu, pulih jiwamu, pulih keluargamu. Di dalam nama Yesus Tuhan, alami kuasa Roh Kudus sekarang juga, mengalir hadirat Tuhan dalam hidupmu, dan engkau mengalami anugerah Tuhan di dalam nama Yesus. Saudara, kami percaya bahwa pertolongan Tuhan sudah terjadi dan sudah ada padamu, sudah terjadi, sudah ada padamu. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Segala yang dahsyat, terbaik, termulia dari Tuhan sudah terjadi atas hidup kita. Haleluya. Tetap percaya, tetap berserah kepada Tuhan. Tuhan mengasihi hidup kita. Amin. Firman Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Haleluya.